Napoli akhirnya sukses mengunci Scudetto keempat mereka tepat pada Giornata Pamungkas Serie A Italia 2024-2025. Kemenangan Inter atas Como terasa percuma karena Napoli memetik poin maksimal lawan Cagliari. Estadio Diego Armando Maradona sekaligus publik kota Naples tentu bersorak karena kemenangan ini praktis mengakhiri kutukan paling menyakitkan mereka. Antonio Conte di sisi lain membuktikan kalau dirinya adalah pelatih yang tepat untuk setiap klub yang menginginkan gelar. Walau ditinggal beberapa bintang terseok di musim sebelumnya, Conte sukses mereparasi Napoli menjadi sebuah tim juara. Seperti apa kronologi I Partenope merengkuh Scudetto keempat mereka? Starting 11 Moment akan merangkumnya dalam ulasan berikut. Luciano Spalletti seperti menulis kisah dongeng ketika dirinya menukangi Napoli. 33 tahun sudah masyarakat kota Naples hanya bisa mendengar sejarah kehebatan tim kebanggaan kota mereka di Serie A. Puasa gelar itu akhirnya terhenti di tangan Spalletti yang sukses membawa Napoli juara untuk kali ketiga di Serie A. Sayang, kisah manis Napoli yang ditulis Spalletti tidak bertahan lama. Mengacu beberapa laporan, termasuk dari Football Italia, Spalletti sempat bersitegang dengan Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis. Konflik ini akhirnya membuat Spalletti hengkang, meninggalkan klub yang baru ia bawa juara begitu saja. Derita ternyata tak berhenti sampai pada kepergian Spalletti. Ibarat sebuah kapal di tengah lautan, Napoli bak kehilangan kaptennya. Musim 2023-24 menjadi musim yang sama sekali tidak menyenangkan buat sang juara bertahan. Mereka terpuruk, bahkan gagal melaju ke kompetisi Eropa untuk musim selanjutnya. Sejak pengunduran diri Spalletti, Napoli menunjuk 3 juru taktik berbeda untuk menangani klub. Namun upaya De Laurentiis dan direksi I Partenope sia-sia. Rudi Garcia, Walter Mazzarri, hingga Francesco Calzona tak kuasa mengangkat kembali pamor Napoli di kasta tertinggi. Sejarah mencatat, Napoli adalah juara bertahan terburuk sepanjang sejarah Serie A. Bagaimana bisa sebuah klub yang musim lalu juara hanya bisa finish ke-10 di musim berikutnya? Catatan ini bahkan tidak lebih baik dari pencapaian Torino di musim 1949-1950 yang skuadnya dirombak total akibat kecelakaan mengerikan tragedia di Superga yang menewaskan seluruh tim Itoro. Ketika sebuah tim dalam kondisi terburuk, maka ada satu pelarian yang bisa jadi pilihan. Pelarian inilah yang diambil Napoli ketika musim mereka berjalan berantakan. Sebuah pelarian menuju sosok pelatih kawakan Italia bernama Antonio Conte. Tidak ada yang mengira kalau Napoli bakal mengambil keputusan mempekerjakan Conte. Apalagi kita semua tahu, Conte adalah orang yang frontal terhadap manajemen. Ia tidak sungkan memberontak ke dewan klub ketika merasa kemauannya tidak dituruti. Di sisi lain, sudah menjadi rahasia umum juga kalau Aurelio De Laurentiis bukan tipikal presiden yang bersahabat. Namun Napoli dan tentunya De Laurentiis sepertinya memandang dengan visi lebih jauh. Bagi sebuah klub yang posisinya sedang terpuruk, Conte jelas opsi menarik. Apalagi melihat rekam jejaknya yang langsung berhasil membawa Inter serta Chelsea juara dalam waktu yang terbilang instan. Napoli di sisi lain juga menawarkan sebuah proyek yang tidak bisa ditolak Conte. Satu hal yang tidak pernah berubah dari Allenatore kelahiran Lecce adalah dia menyukai tantangan. Tantangan mengubah Napoli ini bagi Conte adalah sebuah tantangan yang terlalu bagus untuk disia-siakan. Singkat kata, kerjasama terjalin antara Napoli dan Conte. Aku tertarik dengan proyeknya, kata ex-manajer Juventus itu ketika pertama kali diperkenalkan ke publik Estadio Diego Armando Maradona. Sebuah klub bisa meraih kesuksesan apabila klub tersebut memberi kepercayaan penuh pada sang pelatih. Napoli tampaknya mulai sadar sekarang. Untuk itu, De Laurentiis sebagai presiden memberi keleluasaan ekstra untuk Conte. 149 juta euro dikucurkan demi memenuhi kebutuhan belanja Conte. Hasilnya, Napoli menjadi klub paling boros nomor 2 di summer transfer Serie A kemarin. Conte mendatangkan sejumlah nama yang ia butuhkan, seperti Romelu Lukaku, Billy Gilmour, Scott McTominay, serta Alessandro Buongiorno.
Awalnya, banyak yang mengira kerjasama Napoli dan Conte tidak akan menghasilkan sesuatu. Conte yang keras bertemu De Laurentiis yang tidak kalah kepala batu. Namun De Laurentiis membuktikan dirinya bisa belajar. Conte dimanjakan dengan budget transfer yang cukup mewah. Kepercayaan dijawab tuntas oleh Conte. Napoli disulap menjadi tim yang paling konsisten sepanjang musim 2024-2025. Bahkan sang juara bertahan Inter tidak sekonsisten I Partenope, mengingat klub besutan Simone Inzaghi itu sempat goyah di pekan-pekan awal. Ketika Conte datang, Napoli memang bertekad membangun sebuah era baru. Kegagalan total di musim 2023-2024 mereka anggap sebagai angin lalu yang tidak penting. Kendati demikian, krisis sejatinya belum berakhir di Naples. Kalau kalian ingat, Napoli kehilangan Victor Osimhen yang mereka pinjamkan ke Galatasaray. Belum setahun sang mesin gol dipinjam klub Turki, Napoli kembali kehilangan Vika Kvaratskhelia, pemain yang bisa dibilang menjadi tulang punggung mereka musim lalu dan di paruh musim pertama 2024-2025. Bukan Conte namanya kalau tidak bisa mengatasi krisis. Satu mentalitas yang terus ia tanamkan ke anak asuhnya adalah berjuang sampai titik akhir. Ingat ketika Conte pernah memaki Gianluigi Buffon hanya karena kiper legendaris Italia itu bertanya perihal bonus sebelum bermain. Ini jugalah yang ditanamkan Conte di Napoli. Perebutan gelar juara Serie A begitu sengit sampai dibawa ke pekan terakhir. Namun Conte enggan bicara kemenangan, tidak sebelum pertarungan resmi dimenangkan. Conte bahkan melarang fans membawa bendera bertuliskan angka 4 ke Estadio Diego Armando Maradona yang merupakan pengingat jumlah gelar Serie A tim asal Naples jika berhasil juara musim ini. Tekanan jelas menyelimuti Conte dan pasukannya ketika menantang Cagliari. Tapi Scott McTominay CS bisa keluar dari tekanan tersebut. 2 gol bersarang ke gawang Alan Shearer, 2 gol yang otomatis mengunci gelar Napoli. Walaupun Inter juga meraih kemenangan di tempat terpisah kontra Como. Selisih 1 poin dari Inter sudah cukup membuat Conte mencetak sejarah. Dari sebuah klub yang dihantam krisis, Napoli kini membuktikan diri bahwa mereka masih bernyawa. Bahkan dengan skuad yang diisi pemain-pemain buangan, Conte mampu menyulap tim ini menjadi tim juara. Publik kota Naples boleh larut dalam sukacita, begitupun para pemain, staf, dan dewan. Namun mereka juga harus sadar ada krisis lebih besar di depan mata. Krisis itu bahkan bisa menimbulkan bencana apabila tidak ditangani. Musim depan, Napoli akan bermain di satu kompetisi ekstra, Liga Champions. Fakta ini membuat Napoli tentu butuh kedalaman skuad, sesuatu yang beberapa kali sempat disinggung Conte dalam beberapa sesi wawancara. Conte punya solusi. Pelatih asal Italia itu meminta manajemen menyetujui anggaran 200 jutaan euro yang ia ajukan. Conte memproyeksikan 8 hingga 9 pemain baru akan datang sebagai bagian dari upaya menambah kedalaman. Disinilah potensi konflik mulai muncul setelah 150 juta euro digelontorkan selama 2 periode transfer. Akankah De Laurentiis menyetujui permintaan Conte? Media-media Italia memprediksi tidak. Di sisi lain ada potensi Napoli kehilangan Conte dan musim 2023-2024 yang mengerikan bisa saja terulang. Tapi sekali lagi, ini baru prediksi. Siapa tahu salah satu dari Conte atau De Laurentiis bisa melunak. Atau siapa tahu ada jalan tengah untuk persoalan kedalaman skuad ini. Satu yang pasti, musim depan kita akan melihat tim biru langit Italia akan kembali mentas di Liga Champions Eropa bersama Conte tentunya. Jadi Football Lovers, ada komentar soal performa Napoli di bawah asuhan Conte musim ini? Ada nggak nih fans Napoli di sini? Komen dong. Mimin mau tahu sebanyak apa yang ngefans sama Napoli. Akhir kata, like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian sesama pecinta Serie A. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifnya supaya kalian gak ketinggalan update-update paling panas seputar sepak bola dari Starting 11 Moment. Sampai jumpa di video berikutnya.